Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam kesehatan serta kita mampu melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh. Ya, karena semuanya, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan untuk pengisian buku Ramadan karena kan masih ada yang keliru dan banyak bertanya terkait dengan pengisian buku Ramadan. Harapan bisa mengikuti setiap pengisiannya supaya tidak ada keliruan dalam pengisian. Yang pertama itu ada kegiatan tarawih dan ceramah Ramadan. Di situ terdapat tulisan tahun Hijriah dan Masehi. Dicontohkan tahun 1443 Hijriah dan 2022 Masehi. Kemudian pada kolom salat tarawih diisi kolom hari, tanggal, dan waktu pelaksanaannya. Contohnya Minggu 3 April atau 1 Ramadan. Kemudian juga diisi waktu pelaksanaannya, misalkan pelaksanaannya pukul 19.00 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian selain waktu pelaksanaan juga diisi tempat pelaksanaan salat tarawih, contohnya musola kolam. Kemudian jangan lupa untuk mencantumkan nama imam dan minta paraf tanda tangan dari imam serta penceramah ketika kalian melaksanakan sholat tarawih. Kemudian juga isi inti ceramah atau intisari ceramah atau ringkasan baca ceramah yang disampaikan oleh penceramah pada saat sholat tarawih. Kemudian apabila tidak ada ceramah ketika sholat tarawih atau sebelum sudah sholat tarawih, silakan kalian menyalakan televisi, cari yang hari itu ada ceramahnya, lalu kalian tulis isi ceramahnya apa. Kemudian mintakan tanda tangan kepada orang tua kalian bahwa kalian telah mendengarkan ceramah di hari itu. Selanjutnya yaitu kegiatan sholat fardu berjamaah. Yang perlu diisi atau dilakukan pengisiannya, yang pertama tentunya imamnya. Setiap sholat ditulis nama imam, kemudian mintakan parafnya. Jadi setiap sholat berjamaah kalian dituliskan nama imam dan parafnya. Kemudian juga pada kolom sholat berjamaah ini diusahakan kalian sholat berjamaah di masjid. Ya, dikarenakan kondisi kita sudah membaik, yang penting tetap menjaga protokol kesehatan selama di luar rumah. Kemudian apabila sholat berjamaahnya dilaksanakan di rumah, tulis nama imam seperti halnya orang tua. Terus apabila kalian tidak melaksanakan, Bapak tidak menyarankan apabila kalian tidak melaksanakan sholat berjamaah, maka kosongkan nama imamnya, namun tetap diparaf oleh orang tua bahwa kalian telah melaksanakan sholat subuh. Selanjutnya yaitu kegiatan membaca Al-Quran. Nanti ada perbedaan dengan kegiatan tadarus Al-Quran untuk pengisiannya atau maksudnya ada sedikit perbedaan. Yang pertama, tulis tetap tahun Hijriah dan Masehinya. Kemudian isi kolom nama surah atau juz. Contohnya di Al-Baqarah ayat 1 sampai 50, tanggal 1 Ramadan, bimbingnya Ustaz Ridwan dan mintakan parafnya. Kemudian bagaimana Pak kalau saya masih ikro? Terus juga ya, untuk ikronya, ikro berapa? Ikro 5 contohnya, misalnya halaman 2 sampai dengan 7. Bimbingnya ditulis mintakan paraf. Dan maupun qiraati dan lain-lain silahkan tulis halaman dan sebagainya, kemudian mintakan bimbing. Nah, untuk kegiatan membaca Al-Quran, artinya yaitu kegiatan kalian membaca Al-Quran, ikro atau qiraati sendiri, tanpa dipelajari apa yang kalian baca, hanya dibaca dalam segi tulisan Arabnya saja. Yang penting ada yang mengetahui, misalnya ada guru ngajinya ataupun orang tua yang mendengarkan kalian membaca Al-Quran atau ikro dan sebagainya.
usahakan setiap hari kalian membaca minimal berapa ayat di dalam Al-Quran kalian membaca. Mungkin kalian istiqomah membaca selama 30 hari ini ya, selama bulan puasa yang nantinya akan terbiasa ketika bulan di luar bulan Ramadan. Kemudian setelah lengkap, kemudian selanjutnya selain puasa, dan setelah puasa juga ada kegiatan sholat Jumat. Nah, kegiatan sholat Jumat ini sama dengan sebelumnya diisi dulu ya, tahun Hijriah dan Hijriah Masehinya. Kemudian kolom Jumat keberapa ya, satu bulan Ramadan berarti ada 4 kali Jumat ya. Nah, itu adalah pelaksanaan sholat Jumat. Kemudian tulis tanggalnya, misalkan Jumat ke-1 itu tanggal 8 April 2022. Kemudian tulisan juga tempatnya, contoh Masjid Al-Qalam, imamnya dituliskan, ya, minta farab, dan khotibnya juga dituliskan, minta farab. Jangan lupa mengisi isi khutbah atau materi yang disampaikan, supaya kalian tahu apa yang disampaikan dan ditulis tidak ketika kalian ditulisnya ketika kalian mendengarkan ceramah atau khutbahnya, namun nanti setelah selesai sholat gitu. Kemudian ini pengisian sholat Jumat ini dikhususkan untuk laki-laki, perempuan tidak ya, untuk pengisian bagian kegiatan di sekolah oleh panitia. Diisi oleh panitia zakat sekolah. Kemudian setelah susunannya nanti diberikan ya itu untuk susunan panitianya. Kemudian untuk jumlah zakat ya, dan jumlah pemberi zakat atau penerima zakat, kemudian satuan zakatnya nanti akan diisi oleh petugas atau panitia zakat di sekolah. Bagi yang memang sudah berzakat di luar, jangan lupa diisi setiap kolomnya dan juga sertakan stempel di mana bagi yang melaksanakan di masjid-masjid atau di tempat pengumpulanan zakat. Usahakan anak semuanya bisa berzakat di sekolah agar kalian selain berzakat tahu juga tata cara dan juga langkah-langkah yang harus dilakukan ketika berzakat, terutama ketentuan-ketentuan dalam membayar zakat. Baik, setelah itu kegiatan terakhir itu adalah kegiatan sholat Idul Fitri, yaitu jangan lupa sama seperti sebelumnya tulis dulu tahun Hijriah dan Masehinya, kemudian isi kolom hari ya, contohnya misalnya Senin 1 Mei 2022, waktunya pukul 6 sampai pukul 7 Indonesia Barat, tempatnya ya di mana kita musola ya dan sebagainya. Kemudian mintakan para penceramah, imam ya atau khotibnya gitu ya, dituliskan parafnya. Kemudian jangan lupa intisari atau kesimpulan atau ringkasan dari khutbah tersebut dituliskan di bagian bawah. Semoga kalian bisa mengikuti ya setiap kegiatan yang ada di sekolah, termasuk yaitu mengisi buku Ramadan. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Ucapkan terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.